Halo Rangers, kembali lagi di Cerita Petualang bersama saya Gina. Setelah di episode sebelumnya kita membahas tentang mindset yang salah tentang survival. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, masih dengan Bang Doni. Bagaimana caranya supaya kita tidak masuk ke dalam kondisi dan situasi survival. Karena bagaimanapun juga yang namanya ilmu survival itu kita pelajarin, tapi tidak ada satupun dari penggiat alam itu yang ingin masuk ke dalam kondisi tersebut. Benar. Begitu ya Bang, faktanya ya. Benar sekali. Mau gila-gilaan kita bikin latihan survival juga nggak ada yang pengen masuk ke dalam situasi itu. Udah pernah ngerasain gak enaknya ya? Udah pernah Bang? Udah pernah. Oh, udah pernah, Ya. Oke. Nah Bang, kunci supaya kita tidak masuk ke dalam kondisi survival. Kembali seperti di episode berikutnya, kita ngomong tentang persiapan. Nah, persiapan itu dalam konteks perjalanan gunung hutan itu adalah perencanaannya, perencanaan manajemen perjalanan kita. Nah, di situ sebenarnya kuncinya, bagaimana kita mempersiapkan diri supaya perhitungan kita itu membuat kita tidak akan masuk dalam kondisi survival. Itu dia. Kuncinya gitu. Siap. Oke, bagaimana cara merencanakan perjalanan itu Bang? Nah, ini nih kalau kita mau ngomong dari apa yang kita pelajarin itu agak rumit ya, tapi ada trik-trik, cara-cara yang sangat simple buat teman-teman Rangers untuk mencoba. Itu didasarkan dari 5W1H, 5W1H. 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 Apa? What, where, when, who, why, and how. Bisa dijelasin lebih detail? Bisa. Butuh papan tulis Bang? Boleh. Boleh. Oke Bang. Ya, Rangers ini episodenya agak berbeda ya. Jadi kita mau ngejelasinnya langsung pakai whiteboard biar lebih mudah untuk dicerna. Kita pakai yang simpel ya Bang, 5W1H itu lebih simpel. 5W1H, ya. Bagaimana untuk merencanakan sebuah perjalanan? Benar. Oke, silakan Bang. Nah, biasanya kan kita lihatnya itu dari seperti biasa itu adalah where. Sip. Di mana kita akan pergi, kemana kita akan pergi. Itu akan menentukan persiapan apa yang kita bawa. Berikutnya adalah mengapa kita ke sana. Ada beberapa tujuan ketika ada orang pergilah ke tempat yang sangat dekat hanya untuk ngambil selfie, foto. Ada untuk melakukan pendataan. Ada yang untuk melakukan perjalanan ilmiah. Itu sudah menentukan mengapa kita membuat perencanaannya. Who, siapa? Dengan siapa kita akan pergi? Apakah kita akan pergi dalam regu kecil atau regu besar? Dinamikanya berbeda-beda. Cara menghitung perjalanannya berbeda. Yang paling umum adalah ketika dalam regu kecil, perjalanan kita tuh akan lebih cepat. Karena orangnya lebih sedikit. Sementara di regu besar itu otomatis akan besar karena pergerakannya banyak orang, bawa logistiknya, bawa perbekalan itu akan menjadi lebih lambat. Rumit ya? Lebih rumit. Lebih rumit. When, where, why, what. What ini bisa banyak sebenarnya. Apa yang kita bawa, apa yang kita lakukan di sana. Jadi what ini juga akan menentukan perbekalan apa yang saya harus bawa. Sesuai nggak dengan tempat situ. Apakah kalau di punggungan saya akan lebih sering bermain di punggungan, yang dimana airnya akan kurang, bagaimana saya memasaknya. Kalau kita membawa perbekalannya banyak pakai airnya, nah kita akan kesulitan. Kalau begitu kita bermain di lemban, lain lagi cara berpikir untuk what-nya ini. Ini bisa banyak. What ini berkaitan dengan jenis perjalanannya juga kan? Bisa perjalanan apa yang akan dilakukan? Medannya seperti apa? Apakah gunung hutan, perjalanan pantai? Benar. Siap. Okay. Apa lagi Bang? Terus yang ini, when. When ini sebenarnya bisa dibagi ada dua ya. When itu satu itu musim, apakah kita bergerak di musim yang hujan atau musim kering. Itu juga beda nih kita mau bawa barangnya. Ponco itu alat-alat yang menjaga kita dari hujan itu ya untuk musim penghujan. Sementara kalau di perjalanan yang agak kering, kita mungkin bawanya lebih banyak ke windbreaker supaya menahan anginnya yang biasanya lebih dingin di musim kering. Ada juga when ini. Kapan sih kita mau berangkat? Itu menyangkut seberapa siapnya kita.
Kalau bilang lah, oke, mau berangkat ke Semeru 2 hari dari sekarang, saya pasti bilang, tunggu dulu. Karena persiapannya harus akan lebih banyak. Nyari barangnya, ngumpulin barangnya, bikin menunya, menu perbekalannya. Nah ini when-nya. Nah how ini bisa banyak banget sebenarnya. How ini sebenarnya bagaimana kita melakukan perjalanan itu how long, berapa lama kita akan merencanakan perjalanan itu. Itu ngitung lagi ke perbekalan. How many people, berapa banyak orang yang akan bergerak sama kita. Nah ini semuanya bisa kita bikin. Nah ini seperti belajar bahasa Inggris nih. Nggak apa-apa. Gimana Bang? Di sini kita taruh contohnya where-nya. Nah, where di sini mengapa? Kenapa kita ke sana? Bilanglah tadi penjelajahan. Dari penjelajahan ini kita bisa bertanya lagi nih. Penjelajahannya ini detailnya ya Bang ya? Iya, detail dari penjelajahan ini. Pendakian misalnya. Pendakian. Apakah dia akan di situ lebih banyak batu-batuan atau kondisi medannya seperti apanya. Benar. Okay. Jadi ini dari sini semuanya teman-teman Arrangers bisa membuat sendiri dan bisa bertanya. Semua bertanya ke topik-topik yang ada nanti kita sebar di sini. Itu dia sih. Jadi perencanaan perjalanan itu akhirnya akan tersusun dari pertanyaan ke kita sendiri. Dari situ akan keluar kebutuhan kita apa. Sesuai nggak dengan apa yang tempat yang kita pergi. Sesuai nggak dengan jangka waktu yang kita akan lakukan. Sehingga kita bisa memperhitungkan hal-hal yang akan bilanglah out of expectation, yang tidak kita perkirakan. Sehingga yang kembali tadi, kita bisa mengantisipasi survival tadi. Iya, risiko. Itu dia, Oke Bang, risiko. review dulu sedikit Bang. Where ini adalah kita mau main kemana. Why itu kenapa kita mau ke sana. Betul. Who itu siapa aja yang mau pergi ke sananya, kita dengan siapa. Karena kalau misalkan orangnya udah punya skill seperti apa, udah oke atau belum. Karena kalau belum akan berkaitan juga sama si waktu ya. Masalah si keberangkatannya. Terus perjalanannya yang seperti apa gitu. Yeah. Terus when itu kapan? Jelas ini akan berkaitan sama kemampuan teknis si orangnya juga. Ya sebetulnya. Yeah. How ini adalah sebenarnya penterjemahan dari hampir semuanya. Jadi urutannya. Bagaimana cara kita untuk merealisasikan apa yang kita ingin lakukan. Benar. Gitu ya. Benar sekali. Tahapannya ada 3. Tahapannya ada 3. Apa sih? Bukan perencanaan sih. Persiapan, pelaksanaan sama pasca. Betul. Biasanya di how ini dituruninnya jadi 3 itu ya Bang? Benar. Oke. Dan Abang tadi udah mengarahkan agar dari setiap poin-poin ini membuat pendetailan. Ya. Oke. Nah, kita perlu pendetailan itu karena ada beberapa hal yang pasti akan miss hanya karena kita melihat di sini. Oke. Seperti kenapa penjelajahan? Cuma tadi kan baru keluar dari gini. Oh, kita mau kemana? Di daerah mana kita perginya? Menjelajahnya itu berapa orang? Kayak gitu. Medannya seperti apa? Kayak gitu. Itu akan keluar sendiri. Walaupun dia akan redundant, akan berulang, tetapi itu dalam persiapan itu suatu hal yang penting. Kita terus mengingatkan kepada diri sendiri bahwa ada hal-hal yang terus harus kita ingatkan. Mind maps ini tuh akan membantu kita untuk bisa membuat perencanaan dengan lebih detail. Benar. Gitu ya? Siap. Dan kita juga sadar bahwa meskipun penjelajahannya sama, lokasinya berbeda, kerumitannya pasti akan berbeda. Akan berbeda. Di Jawa sama di Papua pasti akan berbeda. Beda. Meskipun ketinggiannya sama. Sama. Ya. Sama juga seperti yang kita ngomong tadi tentang dengan siapa kita akan berangkat gitu. Saya berkegiatan bersama LIPI dan UC Berkeley di tahun 2016-2017. Itu ada orang Indonesia, ada orang bule, orang dari Amerika. Dua-duanya ilmuwan. Cuman bagaimana cara bergeraknya, itu saya harus pikirkan. Makannya apa, itu saya harus pikirkan. Nah, hal seperti itu. Semakin sering kita bertanya, semakin sering kita mencari detailnya, semakin keluarlah kebutuhan-kebutuhan apa yang kita perlukan. Oke. Ini kayaknya aku taruh dulu ya Bang ya? Siap. Nanti makin serius loh Bang kalau ngajar. Merencanakan sebuah perjalanan itu tidak rumit. Harusnya. Apalagi untuk satu hal yang kita suka. Ya. Karena ada taruhan yang
Taruhannya besar kan? Besar. Taruhannya besar. Jadi kalau misalkan Apakah kita bisa nggak pulang enjoy, kembali dengan selamat atau tidak? betul. Siap. Itu banget. Ya. Nah, Bang, bisa dikasih tahu nggak, dijelasin lagi ke si Arrangers pentingnya untuk merencanakan sebuah perjalanan karena menurut sepertinya si merencanakan sebuah perjalanan itu tujuannya bukan hanya untuk keluar dari kondisi survival atau supaya kita nggak masuk ke kondisi survival, tapi kita juga butuh nyaman. Nyaman. Oke. Coba Bang, kasih ininya Bang, pesan-pesannya Bang tentang perencanaan perjalanan Bang. Sebenarnya perencanaan perjalanan itu kita kembali lagi bagaimana kita bergerak aman, kita bergerak nyaman, menghindari bahaya-bahaya yang tidak perlu karena ketidaksiapan kita. Kita melakukan perjalanan itu kita meninggalkan rumah, meninggalkan orang-orang tercinta. Mereka pasti ingin kita kembali. Itulah kembali kalau saya ditanya, Don ngapain lu jalan sana? Apa tujuannya? Untuk pulang dengan selamat. Berarti apapun yang saya lakukan, tujuan akhirnya itu kembali pulang ke orang-orang terkasih. Nah, semakin kita sering bertanya, semakin kita ngulik tentang kebutuhan kita, belajar dari pengalaman kita, akan keluarlah semuanya pengalaman-pengalaman dan masukan-masukan tentang bagaimana merencanakan perjalanannya. Salah satu juga yang sering terlupakan sebenarnya itu adalah persiapan fisik. Persiapan fisik. Orang-orang yang muda yang metabolismenya masih bagus biasanya lupa menyiapkan fisiknya. Karena seperti saya bilang tadi, ayo kita main ke sini, kapan berangkat? 2 hari lagi, padahal tadi malam baru begadang, kayak hal-hal kayak begitu. Menjaga kondisi fisik dan menjaga kesehatan kondisi fisik, iya. Itu bakalan jadi satu materi yang berbeda sebenarnya Bang. Benar. Kesehatan dan perjalanan Bang. Siap. Nantilah ya, kita bongkar lagi lebih detail. Sekarang kan payungnya dulu, intinya perencanaan perjalanan itu kita harus mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dipaparkan. Cara yang paling mudahnya adalah dengan 5W1H. 5W1H. Gitu. Buatnya berdasarkan itu aja dulu gitu sebetulnya. Jangan takut bertanya. Walaupun biasanya ada hal-hal detail yang keluar karena kita bertanya. Oh iya, saya sudah tahu nih ransel saya gini. Ransel saya ukurannya 45 liter. Oke. Saya berjalannya berapa lama? Kalau lebih dari 5 hari, 45 liter mungkin tidak akan mencukupi. Karena kita lupa bertanya, kita bawa tiba-tiba, loh kok nggak cukup barang-barang saya. Itu dia. Oke. Jangan malu bertanya ya Bang. Jangan malu bertanya. Oke, berarti kalau misalkan Arrangers di sini mau nanya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti Bang Doni bersedia untuk menjawab ya Bang Doni ya. Siap. Muncul bisa. ya, mau itu di Instagram, di TikTok ataupun di YouTube Bang Doni bersedia untuk menjawab ya. Boleh. Terkait masalah perencanaan perjalanan. Iya, kalau udah tembak begini ya silakan. Ya, silakan komen sebanyak-banyaknya apa yang mau Arrangers tanyakan. Insya Allah nih Bang Doni akan turut serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Arrangers gitu. Segitu aja dulu ya Bang ya. Siap. Segitu dulu. Kita sampai bertemu di episode selanjutnya. Kita akan membahas tentang pengalamannya Bang Doni masuk ke dalam kondisi survival, sekaligus merangkum 2 episode yang kemarin dan yang sekarang. Terima kasih. Selamat apa Bang? Selamat apa dong? Masa selamat siang? Kan belum tentu nontonnya siang. Iya, belum tentu. Ya, selamat menikmati aja. Closing Bang. Semuanya bisa kita persiapkan selama kita mau. Hal-hal yang kita ngomong tentang survival itu sangat bisa kita hindari karena itu asalnya mulai dari kita. Jadi silahkan prepare. Oke, tutup Bang. Tutup dong. Tutup gimana? Tutup, closing dulu. Tutup segmennya. Gimana sih? Arrangers, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Tetap mantengin terus cerita petualangan. Terima kasih, sampai jumpa.